Yantra Tantra Mantra. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Gregory Dharma dari kelas RPL 2. Materi yang akan dibahas adalah 1. Yantra, pengertian yantra, jenis-jenis yantra, penulisan yantra, penggunaan yantra, dan fungsi dan manfaat yantra. 2. Mantra, pengertian mantra, jenis-jenis mantra, cara mengucapkan mantra, penggunaan mantra, fungsi dan manfaat mantra. 3. Tantra, pengertian tantra, jenis-jenis tantra, penggunaan tantra, dan fungsi dan manfaat tantra. Jenis-jenis yantra. Bu Prista yantra, yantra yang biasa dibuat secara dipahat pada suatu bahan tertentu dan hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. 2. Meru Prista yantra, yantra yang membentuk seperti gunung atau piramid, di mana bagian dasar penampangnya dibuat besar dan semakin ke atas semakin kecil. Meru Prastar yantra, ini adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut. 4. Ruam Prista yantra, yantra yang di bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk seperti pundak kura-kura. Patala yantra, kebalikan dari Meru Prista yantra. Nah, tulisan yantra. Dalam menulis yantra ada ketentuan dalam menulis yantra ada ketentuan yang harus diikuti agar yantra memiliki energi untuk membantu apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis yantra, yakni waktu, tempat, dan arah penulisan. Menulis yantra di pagi hari dengan menghadap matahari terbit, maka yantra ditulis dari arah timur ke barat. Yantra ini umumnya digunakan untuk meningkatkan daya spiritual. Menulis yantra di siang hari dengan menghadap ke barat biasanya untuk mencapai kesuksesan. Menulis yantra di malam hari dengan menghadap ke utara biasanya untuk kedamaian. Penggunaan yantra. Yantra dalam agama Hindu adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan, memanifestasikan, dan memohon kekuatan dewa melalui simbol, suara, dan ritual tertentu. Yantra memfokuskan energi spiritual untuk mencapai tujuan seperti perlindungan, kesejahteraan, atau menghancurkan kejahatan. Dalam praktik, banyak ritual sehari-hari seperti melipat tangan di depan dewa atau berwala candi yang mengikuti konsep yantra. Selain itu, untuk tujuan spiritual, yantra juga digunakan untuk kekuatan magis dalam ritual tantra. Fungsi dan manfaat yantra. Simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja, meningkatkan energi spiritual, meningkatkan hubungan dengan dewa-dewi, sarana mewujudkan tujuan hidup dan agama yang diyakininya, media memusatkan pikiran, mencapai kesejahteraan dan keberuntungan. Mantra. Mantra adalah kata-kata atau kalimat yang mengandung kekuatan atau daya magis. Mantra berasal dari kata manas atau manah, yang artinya pikiran atau hati, dan suku kata tra, yang berarti suara. Jadi mantra adalah dalam hal ini berarti suara pikiran atau hati yang digunakan secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu yang nantinya dimanfaatkan untuk keperluan tertentu pula. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada berbagai macam jenis yang secara garis besar dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranic mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat dibagi menjadi 1. Sahika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna untuk mencerahkan, menyinari kebijaksanaan dan kasih sayang. 2. Rajasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna memakmurkan duniawi. 3. Tamasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna menyengsarakan orang lain dan perbuatan kejam lainnya. Jenis-jenis mantra. Di samping itu, mantra juga dapat dibagi menjadi 1. Mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk berupa suku kata guna keperluan meditasi dari seorang guru. 2. Stota, yaitu doa-doa kepada para dewa. Strota ada yang bersifat umum, yaitu dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kavaca mantra, yaitu mantra yang
dipergunakan untuk perlindungan dari berbagai rintangan. Jenis-jenis mantra. Dalam kitab Nirutta Vedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesulitannya, yaitu proksa mantra, yaitu mantra dengan tingkat kesulitan tertinggi; Adhyatmika mantra, yaitu mantra dengan tingkat kesulitan yang paling rendah; Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Di samping itu ada juga jenis mantra yang ditulis yang disebut warnamatika sabda, yang terdiri dari suku kata ataupun kalimat. Sedangkan mantra yang diucapkan disebut Dafyanyama sabda yang merupakan perjalanan dari pikiran melalui suara tertentu. Cara mengucapkan mantra. Ada beberapa cara untuk mengucapkan mantra, antara lain: Vaikari adalah mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Mantra ini biasanya digunakan untuk menghancurkan energi negatif atau kekuatan yang ada pada diri seseorang. Upamsu adalah mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja. Mantra ini dapat memurnikan nafsu dan memberikan perlindungan pada orang yang mengucapkannya. Manasika adalah mantra yang diucapkan dalam hati tanpa menggerakkan lidah atau bibir. Mantra ini dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada orang yang mengucapkannya. Penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaannya mantra dapat dibagi menjadi 2, yaitu Nitya Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin seperti puja Trisandya. Nitya Karma Puja ada 2 jenis, yaitu Sanyopasana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu. Sanyopasana harus dilakukan pada saat sanya yang tepat agar mendapat manfaat yang sebesarnya. Kemudian japa atau namas marasnam, yaitu pemujaan yang dilakukan dengan mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebut berulang-ulang. Naitmitika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu tertentu saja. Fungsi dan manfaat mantra: meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran, membangkitkan energi spiritual, membersihkan diri dan lingkungan, penyelarasan pikiran dan tubuhan, mendapatkan perlindungan spiritual, memperkuat pikiran dan tubuh. Secara umum, tantra diartikan yaitu kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam. Tan berasal dari kata akar Sanskerta yang berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam satu proses yang memperluas pikirannya. Jenis-jenis tantra. Vamachara, tantra kiri, fokus pada pendekatan yang dianggap lebih berani atau tidak ortodoks. Mengikuti aliran ini menggunakan ritual yang lebih fisik dan duniawi sebagai bagian dari latihan spiritual. Dakshina Marga, tantra kanan. Aliran ini lebih ortodoks dan mengikuti metode spiritual yang lebih teratur serta selaras dengan tradisi Veda. Praktik dalam aliran ini meliputi meditasi, pemujaan, dan ritus-ritus yang lebih aman dan berfokus pada penyucian diri. 3. Kaula Tantra, aliran yang menggabungkan pendekatan tantra kiri dan kanan, menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan dunia fisik. Agama Tantra, sebuah sistem ajaran dan praktik dalam Hindu dan Buddha yang mencakup berbagai ritual meditasi dan mantra yang berbakar pada teks-teks tantra. Penggunaan tantra. Tantra dalam agama Hindu adalah cara memanfaatkan tubuh, pikiran, dan energi
untuk perubahan spiritual. Tantra memakai nafsu dan energi fisik sebagai alat untuk mengendalikannya dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Teknik yang dipakai dalam tantra meliputi meditasi, pernapasan, postur tubuh, dan pembersihan diri. Tujuan utamanya adalah melampaui batasan fisik dan mental, melepaskan diri dari pengaruh dunia, dan mencapai kesadaran diri. Jadi, tantra memanfaatkan hal-hal yang sering dianggap penghalang sebagai sarana untuk pertumbuhan spiritual. Fungsi dan manfaat tantra: memurnikan energi yang masuk ke dalam tubuh, merasakan peningkatan pengalaman spiritual, memohon kebijakan dan pencerahan, melestarikan ajaran Dharma, media untuk memuji Tuhan, media untuk memohon keselamatan, kebahagiaan, dan kesucian kepada Tuhan. Terima kasih.